ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku,
Yesus Engkau ku kagumi. Oke, shalom semuanya adik-adik. Shalom. Nah, hari ini kita mau kembali bersama-sama menaikkan syukur kita. Kita memuji Tuhan. Ambil waktu yang terbaik. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Meninggikan nama Yesus. Dia Yesus, Raja di atas segala raja. In the highest, light of King, believe the earth. Hosanna. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh katakan. In the highest, light of King, believe the earth. Hosana, kami memuji Engkau Yesus. Hosanna in the highest, light of King, believe the earth. Hosanna, nyanyi Hosanna, Hosanna in the highest, light of King, believe the earth. Hosanna, sing Hosanna. Hosanna in the highest, light of King, believe the earth. Hosanna, nyanyi Hosanna. Hosanna in the highest, light of King, believe the earth. Mari dengan sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam kita tinggikan Yesus. Like of King, believe the earth. Dalam nama Yesus. Sekali lagi dengan sikap hati yang terbaik. Hosanna in the highest, light of King, believe the earth. Katakan Hosana. Hosanna in the highest, light of King, believe
Light of King, believe dia. Light of King, Light of King, believe dia. Light of King, Light of King, believe dia. Serukan Hosana. Hosana bagi Engkau Raja kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau bersorak buat nama-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan akan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami akan bersuka cita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkau Allah kekuatanku. Amin. Bersama Engkau gak akan ragu. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, tak pernah ku ragu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Amin. Ku yakin Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus Kaulah. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, selamanya. Haleluya. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Biar setiap firman yang ditabur itu boleh bertumbuh dalam setiap hidup kita. Dan hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan, Kau
Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama katakan. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna. Tuhan, kau Amin. Engkau Allah yang sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Biar setiap hidup kita menggenapi firman-Nya. Menggenapi firman-Mu. Amin, amin. Dalam nama Yesus. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau selalu bersama dengan kami, Kau Tuhan. bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Biar pujian ini Tanda mujizat menjadi doa setiap kita. sertai tiap langkahku. Kau bersama Tuhan Yesus selalu bersama dengan di kita. dalamku, Ada di dalam diri kita. jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Dari Bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu.
kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami puji Kau Tuhan. Kami agungkan Kau Tuhan. Haleluya. 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 Kami agungkan Kau Tuhan. Oh Allahku, Kau kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kau mendapati setiap kami Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Engkau mendapati setiap hati yang rindu dan haus Tuhan. Untuk mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Firman yang akan ditaburkan Tuhan. Tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bahkan hidup kami Tuhan. Kami boleh menggenapi setiap firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu ya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik, selamat sore. Apa kabarnya kalian di rumah? Kali dia yakin semua dalam keadaan baik-baik saja, sukacita dan bersemangat. Firman Tuhan sore hari ini bertemakan enjoy your process. Apa sih enjoy your process? Kalau dalam bahasa ibu kita atau bahasa Indonesia artinya menikmati proses. Apa itu proses? Proses itu sering kita dengar ya. Oh, kita tuh harus diproses dalam kehidupan ini. Mungkin kamu lagi ngalamin proses Tuhan. Terus misalnya prosesnya sulit, prosesnya berbelit-belit gitu. Apa sih proses? Kalau boleh Kak Lydia jelaskan sedikit ya. Proses itu jika mengutip dari KBBI 5 atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses itu adalah urutan pelaksanaan gitu, atau urutan kegiatan dari sebuah perencanaan. Urutan itu artinya apa? Langkah-langkah. Langkah-langkah itu kayak gimana sih Kak? Nah, langkah-langkah itu biasanya ada awal, ada pertengahan, dan ada akhir gitu ya. Jadi kalau dibuat dalam angka ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, sampai nanti langkah terakhir, sampai nanti goalnya itu tercapai atau apa yang kita inginkan untuk kita raih itu sudah terjadi gitu. Jadi kita melakukan 1, 2, 3, 4 untuk
meraih sesuatu yang sudah kita targetkan atau sudah kita buat jadi tujuan atau pencapaian seperti itu ya. Oke, kalau kalian bingung prosesnya tuh seperti apa sih? Siapa di sini tahu atlet pelari? Kita semua pasti familiar, kita semua pasti tahu pelari itu yang seperti apa gitu ya. Runner itu ya orang yang berlari di arena, di lapangan. Kalau dia seorang pelari, dia akan ada jaraknya. Misalnya pelari 100 meter, atau pelari 200 meter, atau pelari 500 meter. Gitu. Itu adalah goalnya, itu adalah target. Nah, bagaimana si atlet ini mencapai 100 meter tadi, 200 meter tadi? Nah, itu yang disebut proses. Itu yang disebut urutan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai garis finish gitu. Nah, bagaikan pertandingan, hidup kita pun ini sebenarnya adalah pertandingan adik-adik. Pertandingan apa sih Kak? Pertandingan dalam hal melakukan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan gitu ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau di firman Tuhannya bilang jangan berbohong, nah maka itu kita berproses di situ. Misalnya kita suka takut gitu ya untuk mengatakan kejujuran, atau mungkin punya perasaan ragu ketika ditanya sesuatu, padahal kita bisa aja jawab sebenarnya, tapi kita ragu. Apakah jawaban kita ini benar atau jawaban kita salah? Apakah jawaban kita ini nanti berdampak untuk orang lain gitu ya. Tapi satu hal yang mau Kak Lydia bilang, kalau masalah kejujuran itu adalah nomor 1 ya adik-adik. Jadi apapun resikonya yang akan terjadi nanti, setidaknya tidak akan lebih parah ketika kamu berbohong gitu ya. So, be honest, jadi jujur. Oke, balik lagi ke prosesnya. Kadang prosesnya itu gak enak memang, perasaannya gundah gulana, galau gitu ya, pertimbangannya banyak. Tapi ketika kamu lakukan yang benar, maka hasilnya akan benar, akan baik seperti itu. Balik lagi ke si pelari tadi. Ketika pelari tadi tidak melakukan yang benar, misalnya kalau kalian tahu ya, arena berlari itu biasanya bentuknya apa? Lingkaran. Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah ke gelanggang remaja, olahraga remaja, gor yang biasa kita datangi, mungkin bersama-sama ya. Biasanya bapak atau ibu guru olahraga kita suka ajak kita ke gor untuk apa? Praktik lari. Nah, arenanya itu biasanya bentuknya lingkaran. Seorang pelari tidak boleh mengkat atau memotong, memintas jalan. Jadi harus mengikuti alurnya itu, melingkar, ya, berputar, berlari. Bisa nggak dia untuk cepat gitu ya, lewat tengah, jalur tengah? Bisa, tapi itu salah adik-adik. Bisa, tapi itu salah. Sekali lagi kali dia bilang, dia bisa potong jalan, tapi itu salah. Menyalahi aturan, menyalahi kebenaran, menyalahi urutan yang sudah diberikan oleh otoritas yang membuat rules ya, atau membuat peraturan dari arena berlari tadi. Gitu. Maka ketika enjoy your process, menikmati prosesmu, apa yang perlu kamu lakukan atau apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita harus setia. Apa adik-adik? Setia. Mari buka di Yakobus 5 ayatnya yang ke-7. Oke. Bunyinya seperti ini. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Satu, ketika enjoy your process,
Kalian harus setia. Setia itu apa? Ya ikutin itu tadi arenanya. Kalau berputar ya berputar. Kalau arenanya bentuknya persegi, ya silahkan diikuti. Yang jelas tidak memotong jalur. Ya adik-adik ya, setia. Setia. Seorang pelari itu pasti setia. Kenapa? Karena untuk bisa sampai ke arena balap, dia harus latihan terus-menerus setiap hari. Dia harus struggling sama rasa malesnya. Dia harus struggling sama kondisi tubuhnya yang mungkin kadang lagi nggak fit gitu ya. Atau mungkin lagi nggak mood. Tapi dia harus struggling. Setia, dia harus lawan itu semua. Jadi setia itu dia harus berlatih setiap hari. Yang kedua, tekun. Apa adik-adik? Tekun. Mari buka ayat firman Tuhannya di Yakobus 1 ayatnya yang keempat. Yakobus 1 ayatnya yang keempat. Bunyinya seperti ini. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus 1 ayat 4. Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ketekunan dimulai dari setia. Setia, rajin, dilakukan setiap hari, maka menjadi kebiasaan. Ketika sudah menjadi kebiasaan, bertekun di situ. Lebih lagi kasih effort. Misalnya, dia sudah lakukan setiap hari. Hari pertama, seorang pelari tadi ya, mungkin berlarinya 10 meter dulu. Hari kedua masih 10 meter. Hari ketiga dia bertekun lagi, dia challenge dirinya, dia tambah 10 meter. Jadi hari ketiga dia berlari berapa meter? 20 meter. Jadi dia challenge setiap hari. Dia bertekun di situ. Nggak ada hal lain lagi yang dia pengen lakuin. Jadi emang harus bertekun dia mau jadi pelari yang handal, pelari yang profesional, pelari yang hebat. Itu satu yang perlu ditekuni adalah berlari. Nah, sekarang apa yang adik-adik ingin jadi tujuan? Cita-citamu apa? Yuk, bertekun di situ, rajin di situ, setia di situ. Tentunya dengan mengandalkan kekuatan siapa? Kekuatan Tuhan, bukan kekuatan diri kita sendiri ya adik-adik. Apa yang firman Tuhan katakan itu yang dilakukan. Maka bertekun dalam Tuhan membuahkan keberhasilan, memperoleh buah yang matang. Oke. Terakhir, kali dia mau bilang tujuan dari enjoying your process adalah supaya kita hidup sesuai dengan kerinduan hati. Adik-adik, sekali lagi kali dia mengingatkan, enjoy your process, menikmati prosesmu. Itu satu, yang dibutuhkan adalah sikap setia. 2, tekun. 3, tidak memotong proses atau tidak instan. Jadi kalau kamu harus lakukan 10 langkah atau 10 urutan, maka lakukanlah 10 urutan tersebut. Jangan kamu cut, misalnya kamu udah lakukan 5. Saya capek kak, bosen, saya mau langsung ke 8 aja. Jadi kamu skip langkah 6 dan 7. Jadi dari 5 langsung ke 8. Apakah bisa? Bisa. Tapi hasilnya nanti akan tidak sesuai sama yang sudah kamu rancangkan atau kamu rencanakan. Maka dari itu, enjoy your process. Nikmati aja prosesnya. Ketika kamu melakukan prosesnya dengan benar, maka hasilnya nanti akan benar. Gitu. Jangan maunya instan. Jangan maunya apa-apa cepet gitu ya. Satu hal lagi yang kali dia mau ingatin, bahwa hasil itu adalah bonus. Jadi hasil itu bonus pencapaian yang sudah kita goalkan gitu ya. Tapi ketika kita melakukan prosesnya dengan benar, itu
itu menjadi sebuah hadiah atau bonus. Kenapa? Karena karaktermu itu dibangun sesungguhnya ketika kamu melakukan proses tersebut. Ketika kamu melakukan urutan-urutan tadi, selangkah demi selangkah, step by step, dari A ke B, B ke C, gitu ya, C ke D, sampai akhirnya di Z. Seperti itu. Hasil adalah bonus. Yang terpenting adalah prosesnya. Oke adik-adik, sekarang semuanya lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sore hari ini Tuhan, kami belajar untuk menikmati setiap proses dalam kehidupan kami. Apapun Tuhan yang sudah kami cita-citakan, apa yang kami rancangkan, apa yang kami targetkan Tuhan sebagai pencapaian, kami bawa, kami taruh semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, ke dalam tangan rencana-Mu, ke dalam kekuatan-Mu Tuhan. Biar kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Karena kami tahu Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu itu yang terbaik dalam kehidupan kami. We want to enjoying our process Lord. Kami mau menikmati setiap proses kami. Kami mau dibentuk, kami mau diubahkan. Sehingga ketika nanti Tuhan, Engkau boleh menemukan kami sebagai hamba yang setia, sebagai orang-orang yang memenuhi panggilan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji dan hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. God bless you. Hari ini kakak akan menerangkan tentang sistem poin untuk ibadah online PD Anak Lebak Jaya. Jadi ada 2 sistem poin. Yang pertama, absensi kehadiran. Adik-adik wajib untuk menuliskan di komentar nama, kelas, serta tuliskan juga apa yang didapat setelah mengikuti ibadah online. Sistem poin yang kedua adalah rekap saat teduh. Jadi, adik-adik mengirimkan foto rekap saat teduh selama 1 minggu di grup WhatsApp PD Anak Lebak Jaya. Maksimal pengiriman foto tiap minggu adalah hari Kamis. Nah, di layar sudah ada contoh 1 hari untuk rekapan saat teduh. Jadi adik-adik bisa menuliskan hari, tanggalnya, kemudian ayat saat teduh hari itu dari mana. Lalu kalian juga menuliskan rangkuman yang didapatkan setelah kalian saat teduh. Lanjutkan terus sampai 1 minggu. Bagi adik-adik yang belum tergabung di grup WhatsApp PD Anak Lebak Jaya, kalian bisa menghubungi Kak Wulan ya. Nomornya sudah ada di layar.